Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang pemrograman komputer dalam bahasa C, khususnya pada praktikum fungsi yang pertama. Sebelum kita memprogram, ada baiknya kita mengenal apa sih itu fungsi. Fungsi adalah suatu bagian dari program yang dirancang untuk melaksanakan tugas tertentu dan letaknya dipisahkan dari program yang menggunakannya. Elemen utama dari program bahasa C berupa fungsi-fungsi. Dalam hal ini, program dari bahasa C dibentuk dari kumpulan fungsi pustaka atau standar dan fungsi yang dibuat sendiri oleh pemrogram. Tujuan fungsi itu sendiri adalah yang pertama, program menjadi terstruktur sehingga mudah dipahami dan mudah dikembangkan. Dengan memisahkan langkah-langkah detail ke satu atau lebih fungsi-fungsi, maka fungsi utama menjadi lebih pendek, jelas, dan mudah dimengerti. Yang kedua adalah dapat mengurangi pengulangan atau duplikasi kode. Langkah-langkah program yang sama dan dipakai berulang-ulang di program dapat dituliskan sekali saja secara terpisah dalam bentuk fungsi-fungsi. Selanjutnya, bagian program yang membutuhkan langkah-langkah ini tidak perlu selalu menuliskannya, tetapi cukup memanggil fungsi-fungsi tersebut. Lanjut, fungsi dasarnya adalah printf untuk menampilkan informasi atau data ke layar, scanf untuk membaca kode tombol yang diinputkan. Nah, pada umumnya, fungsi memerlukan nilai masukan atau parameter yang disebut sebagai argumen. Ini parameter sebagai argumennya. Nilai masukan ini akan diolah oleh fungsi. Hasil akhir fungsi berupa sebuah nilai disebut sebagai return value atau nilai keluaran fungsi. Oleh karena itu, fungsi sering digambarkan sebagai kotak gelap atau black box seperti ditunjukkan pada gambar di samping ini. Ini fungsi untuk mengolah data inputan lalu akan mengeluarkan satu output. Selanjutnya adalah contoh fungsi yang sederhana adalah fungsi yang tidak memiliki value atau parameter. Contohnya seperti ini. Ini inisialisasi, di dalam kurung ini tidak ada value, langsung return. Jadi tipe keluaran fungsi tidak disebutkan, berarti keluaran fungsi bertipe integer. Inisialisasinya adalah nama fungsi. Ini nama fungsinya adalah inisialisasi. Lalu tanda buka kurung tutup kurung sesudah nama fungsi menyatakan bahwa fungsi tak memiliki parameter. Tanda kurawal adalah awal dan akhir fungsi, sedangkan return untuk mengulang atau kembali ke fungsi awal. Langsung saja kita masuk ke dalam pembuatan program. Pertama adalah buatlah program untuk menghitung luas dan keliling lingkaran dengan menggunakan fungsi. Yang pertama adalah tidak memiliki input dan output. Jadi seperti yang pertama tadi, sederhana saja, kita akan menginputkan void ini untuk setup. Ini nama fungsinya adalah program A, program B, program C tanpa adanya parameter. Jadi program A ini puts program A menghitung luas dan keliling lingkaran. Untuk kelilingnya sama dengan bla bla bla, luas sama dengan bla bla bla. Langsung kita print program menghitung luas dan keliling lingkaran. Keliling dan lingkaran luasnya ini tidak perlu diinputkan, tidak akan ada outputnya. Selanjutnya adalah membuat program yang seperti tadi tapi memiliki input dan output. Langsung saja kita inputkan programnya. Program A, void program A ini untuk setup. Program B, inisialisasi fungsi. Program C, void program B. Float J, kita tentukan J itu sebagai jari-jari dengan tipe datanya float. Langsung put program menghitung luas dan keliling lingkaran. Put masukkan jari-jari. Scanf, %f ini float karena tipe data float sehingga angkanya itu bisa pecahan. NJ langsung printf keliling. %f dimana keliling lingkaran kan 2 kali jari-jari dikali pi. Pi-nya itu 3,14. Lalu luasnya itu jari-jari kali jari-jari dikali pi r kuadrat. Oke, jika di run akan menghasilkan seperti ini. Misalkan masukkan jari-jari 14, kelilingnya itu 87,92, sedangkan luasnya 615,44. Langsung yang selanjutnya adalah membuat program untuk
menghitung luas dan keliling kanan yang memiliki input tetapi tidak memiliki output. Sederhana saja, tadi kan di sini ada printf keliling dan luas. Nah, kita di sini langsung put selesai saja, sehingga di run akan tampil seperti ini, tidak ada outputnya. Oke, masuk ke percobaan nomor 1. Buatlah program untuk menjumlahkan n buah data, tetapi yang dijumlahkan hanya data genap dengan menggunakan fungsi. Kita masukkan programnya, in integer n, nilai b, x, dan jumlah itu sama dengan 0. Printf jumlah data, scanf %d atau integernya n dan n ini. Lalu kita menggunakan fungsi for itu untuk pengulangan ya. Jadi untuk kondisi pertama x sama dengan 1, lalu x itu tidak boleh lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan n, lalu x akan mengalami peningkatan atau increment. Di dalam fungsi for ini akan ada fungsi lagi atau kode program mana printf masukkan nilai, lalu scanf %d, b itu sama dengan genap dalam kurung nilai, jumlahnya itu sama dengan jumlah ditambah b. Printf jadi jumlah nilai bilangan genap tersebut adalah %d, ini jumlah yang tadi ini. Jumlah dari ini tadi outputnya akan berasal dari ini, penghitungan ini. Lalu setelah itu tidak selesai dari situ, lanjut ke ini integer genap, in g, in x sama dengan g modulus ya, ini persen itu modulus 2. Jadi apabila genap itu hasilnya, berarti kan kalau genap itu kalau dibagi 2 maka tidak ada sisa. Jadi apabila x itu ada sisanya 1, maka 0 akan kembali ke tadi bilangan genap. Apabila sisa hasilnya 0, maka akan dinyatakan bilangan genap. Seperti itu. Lanjut, percobaan kedua adalah buatlah program untuk menjumlahkan n buah data, kemudian hitunglah rata-ratanya dengan menggunakan fungsi. Sama seperti tadi, ini kita akan inisialisasikan dulu in n nilai x, float, rata, dan jumlahnya sama dengan 0. Printf jumlah data, scanf %d, dan n. Akan menggunakan fungsi pengulangan for, dimana x sama dengan 1 dan x kurang dari sama dengan n. X mengalami increment. Masukkan nilai datanya tadi, jumlah itu sama dengan jumlah plus nilai. Nah, untuk rata ini, float rata itu sama dengan jumlah dibagi n, jumlah dibagi data. Lalu kita printf, jadi rata-rata nilai tersebut adalah ini persen 0,2f, itu maksudnya 2 angka di belakang koma ya. Jadi misalkan kita masukkan jumlah data 5. Nah, masukkan nilai datanya, misalnya 65432, lalu akan dijumlah dengan nilai ini. Nah, setelah dijumlah, rata-ratanya itu jumlah dibagi jumlah datanya. Lanjut, dengan menggunakan call by pointer, buatlah program untuk menegaskan dua buah bilangan. Langsung inisialisasi a dan b, bilangan 1, bilangan 2. Yang ini kita masukkan bilangan pertama, f %d dan a, lalu bilangan kedua %d dan b. Jadi bilangan pertama sekarang adalah %d, n. Jadi bilangan kedua adalah %d. Nah, di sini langsung kita balik saja. Ini kan sesuai dengan eventnya atau sesuai dengan kata kalimatnya. Ini yang pertama persen ini jadi b, persen yang kedua jadi a, dan kita run seperti ini. Masukkan bilangan pertama 6, bilangan kedua 7, lalu langsung menukarkan dua buah bilangannya terjadi. Lalu percobaan nomor 4, dengan menggunakan fungsi, buatlah program untuk menentukan nilai terbesar dari 3 buah inputan. Kita in ABC, yang tadi sudah misalkan 3 angka,
ini berurutan fungsi C bertemu dengan C N A N C N C jika A lebih dari B. Nah, dan jika A itu lebih dari C, maka angka yang terbesar adalah A, else angka yang terbesar adalah C. Jadi jika A lebih dari B dan jika B itu lebih dari A, maka kondisi kedua adalah C. Lalu as if B lebih dari C, maka yang terbesar adalah C, else yang terbesar adalah C. Lanjut 789, angka yang terbesar adalah 9, ini yang C yang terbesar. Lalu buatlah suatu fungsi ganjil yang mengembalikan nilai 1 jika argumen yang diberikan adalah bilangan ganjil dan mengembalikan nilai 0 jika argumen tersebut bukan bilangan ganjil. Lalu in sebelah seperti yang tadi awal kita menggunakan fungsi loop in for, lalu masuk ke fungsi utamanya, kode utamanya yaitu in ganjil. Ganjil ini fungsinya, ganjil itu di dalamnya ada parameter in G, in X. X itu jika G modulus 2, maksudnya G itu kan suatu bilangan apabila sisa hasil dibagi 2 itu sama dengan 1, maksudnya apabila ada sisa sama dengan 1, maka bilangan ganjil. Berarti bilangan ganjil akan kembali ke mengembalikan nilai, akan kembali. Sedangkan jika 0 maka akan return. Ganjilan jumlah data 5, 7 kan ganjil dari 1, 5, 1, 2, 0, 9, 1, 1. Selanjutnya adalah apa hasil eksekusi dari program berikut. Gampang saja kita masukkan ke kode bloknya, langsung kita read and run. Perintah masukkan nilai X, F persen G ubah X ini X ubah X ini F X sama dengan persen G X Y ubah ini 8. Berarti otomatis yang akan keluar adalah X sama dengan 85. Lalu kita lanjut ke flowchartnya. Pada percobaan pertama itu start, kita inputkan jumlah data, lalu nilai sama dengan input nilai, fungsi genap. Nah, jika X sama dengan 0, maka ini kan genap, berarti jika ya, jumlah sama dengan jumlah plus nilai itu kurang dari N. Nah, jika kurang dari N itu maka N, jika tidak akan kembali. Untuk yang jika X itu tidak sama dengan 0, maka akan langsung return atau keluar dari looping. Yang kedua adalah masukkan banyak data. Ini banyak data, masukkan nilai data terakhir itu menjumlahkan semua nilai data, menghitung rata-rata nilai data, cetak hasil perhitungan FN. Nah, kita dapat kerja, masukkan 2 bilangan angka. Ini call by pointer, memanggil fungsi tukar, cetak pertukaran 2 bilangan angka N, tukar, ini menukarkan 2 buah bilangan angka. Tadi tinggal diganti aja struktur setelah printf nya tadi ya. Lalu yang terakhir adalah percobaan keempat, start, masukkan 3 buah inputan bilangan data. Ini untuk menentukan angka yang terbesar. Angka 1, apakah angka 1 itu lebih dari angka 2? Jika ya, angka 1 lebih dari angka 3. Jika ya, maka hasil angka 1. Nah, apabila angka 1 kurang dari 2, maka angka 2 lebih dari 3. Jika ya, akan hasil angka kedua. Jika tidak, hasil angkanya ke 3. Lalu lanjut ke tadi, looping ke sini. Angka 1 lebih dari 2 ya, angka 1 lebih dari 3 tidak akan menghasilkan hasil angka 3. Kita hasilkan. Oke, terima kasih. Cukup sampai di sini. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Sampai bertemu di lain
waktu. Terima kasih.